Oke, sekarang saya coba nyalakan dulu ya TV-nya. Nah, saya nyalakan terlebih dahulu supaya lihat. Nah, nyala. Dan nah, seperti ini. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua, sobat Madun Elektro ya. Pada kesempatan kali ini ya, Madun Elektro kembali lagi akan membuat tutorial yaitu perbaikan TV LED Sharp Aquos 32 in dengan gejala kerusakan seperti yang ada pada video kali ini ya, tepatnya pada menit sebelum ini. Oke. Jadi setelah dicolokkan listriknya, maka dan ditekan tombol power, LED menyala hijau, tampil logo Sharp. Namun setelah itu dia kembali mati, hilang gambarnya, dan LED menjadi berkedip seperti ini. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komennya, dan selalu stay di channel Madun Elektro. Semoga tidak ketinggalan update video terbaru dari Madun Elektro. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu kita buka dulu casingnya dan kita tes nanti apanya yang rusak. Oke, ini adalah video lanjutan dari video kemarin. Sebenarnya baru sempat melanjutkan dan ini baru jadi. Saya tidak sempat merekam untuk prosesnya karena rumit menurut saya, dan ini sudah jadi. Ada garisnya itu LCD-nya yang rusak. Jadi saya akan ceritakan saja prosesnya. Oke ya, saya akan ceritakan prosesnya. Namun sebelum saya ceritakan, akan saya cabut terlebih dahulu listriknya supaya lebih aman. Nih, ada LED-nya nih. Jadi untuk prosesnya adalah setelah TV saya bongkar, ternyata TV ini sudah digacun ya, sudah digacun seperti ini. Ini adalah gacun bawaan dari bengkel sebelumnya, sebelum saya, dan kemarin sempat saya coba ganti gacun yang 5 kabel, juga hasilnya sama. Karena kerusakannya itu macam-macam, mungkin karena ini ya, nggak tahu, mungkin karena digacun ini. Jadi ini nanti akan saya bereskan lagi, walaupun digacun akan saya coba perbaiki supaya tegangannya tidak terlalu over saat standby. Jadi ini kita abaikan terlebih dahulu ya, intinya TV ini sudah menyala. Jadi untuk kerusakannya kemarin saat berkedip itu adalah error EEPROM-nya atau error IC EEPROM-nya, karena sudah terlalu sering error, mungkin ya, seperti itu. Jadi saya juga sempat mengganti IC EEPROM-nya. Nah, ini adalah IC EEPROM aslinya ya, yang tempatnya di sini. Ini sudah saya ganti, namun setelah saya ganti timbul masalah baru ya, atau masalah, sebenarnya sih masalah lama, yaitu sebentar, masalahnya adalah nih saya kasih apa ini, banyak banget. Masalahnya adalah IC TPS 6117 ini untuk IC driver backlightnya yang ada di sini ini rusak, yang mungkin yang mengakibatkan TV ini menjadi error ya, dan berkedip kemarin itu. Nah, karena mencari IC-nya agak mahal dan harus online ya, menunggu beberapa hari, jadi saya mencari solusi lain, yaitu yang pertama saya coba kasih DC-DC step up seperti ini, yang keluarannya 30 volt ya, 29,5 volt. Namun saya pasang dua seperti ini, hasilnya ini panas. Jadi saya
bingung. Akhirnya saya mencari solusi lain, dan setelah saya mencari solusi lain adalah sumber dari output power supply-nya ini yang untuk backlight-nya sudah 30 volt. Jadi ini saya coba langsungkan ke backlight, sudah menyala tanpa harus menggunakan inverter ini. Mungkin karena dia menggunakan gajun jadi tegangan agak naik, jadi ini sudah menyala. Namun setelah menyala kan tidak enak ya kalau TV-nya dimatikan dari remote namun backlightnya masih menyala. Jadi masalahnya baru adalah kita harus mencari solusi, yaitu membuat saklar yang dapat menyala dan hidup sendiri sesuai dengan perintah remote ya, backlightnya itu. Jadi saya menemukan saklar seperti ini. Saklar ini lumayan ya, bagus ya menurut saya. Saya menggunakan FET yang dari inverternya tadi, FET-nya saya buat saklar seperti ini, dan saya menggunakan optocoupler dan LED ini kecil ini yang saya konekkan ke pin EN-nya yang dari mainboard TV-nya, yang alhamdulillah sudah bisa menyala dengan normal. Untuk skemanya mungkin nanti akan saya kasih link, ada di sebelah atas ini ya, untuk skema saklarnya jika Anda ingin meniru saklar ini. Oke. Dan apalagi, nah untuk ini pin foul-nya ini adalah R1K. R1K ini pin 1 2 3 4. Pin nomor 4, nomor bukan ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pin nomor 10 ini saya kasih R1K ke ground, dan untuk TPS 61197-nya ini saya lepas supaya TV ini tidak kembali protek. Jadi pin proteknya di sini harus dikasih R. Dan untuk diodanya yang ada di balik PCB ini saya copot dan saya langsungkan seperti ini. Nah, diodanya. Jadi dari power supply setelah dioda, setelah elko ada lilitan ya, ada kumparan, ini langsung menuju ke BL ya, ke backlight, dan groundnya ini saya saklar menggunakan MOSFET dan optocoupler ini. Oke ya. Jadi setelah nyala seperti ini dan firmware sudah diganti, namun tadi setelah saya ganti juga masih error. Akhirnya saya reset ya menggunakan tombol joystick ini. Jadi mungkin teman-teman juga akan tahu bagaimana cara resetnya. Kalau tidak tahu resetnya, mungkin nanti akan saya buatkan video lainnya, atau Anda bisa berkomentar untuk membuatkan video yang lebih jelas. Oke ya, saya rasa cukup sekian cerita kali ini. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa Anda tekan tombol subscribe jika suka dengan video yang saya bagikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada sobat Madun Elektro semua. Oke, cukup sekian cara memperbaiki TV LED ya, TV Sharp Aquos dengan kerusakan LED berkedip. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.